Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Edian tenan, sedulur kabeh. Tidak semua manusia menyadari bahwa hari kelahirannya bukan sekadar tanggal di kalender. Dalam pandangan Primbon Jawa kuno, weton adalah kunci, pintu awal yang menentukan bagaimana semesta memperlakukan hidup seseorang sejak ia menarik napas pertama di dunia. Para leluhur Jawa percaya, saat seseorang lahir, bukan hanya tubuhnya yang hadir, tetapi juga getaran batin, energi alam, dan penjagaan tak kasat mata ikut turun bersamaan. Dan di antara sekian banyak weton yang ada, weton pon disebut sebagai weton yang ora lumrah. Bukan karena tanpa masalah, tetapi karena jalur hidupnya selalu diawasi kekuatan besar. Dalam kitab Primbon Lawas disebutkan, weton pon membawa unsur angin yang bergerak dan air yang mengalir. Angin memberi jalan, air membawa rezeki. Namun ketika keduanya bersatu, lahirlah manusia dengan nasib yang sulit dipatahkan oleh kemiskinan. Para sesepuh Jawa sepakat mengatakan, weton pon iku lahireng gawa pamor, dudung gawa beban. Artinya, sejak lahir, orang weton pon sudah membawa cahaya tak terlihat, sebuah aura yang membuatnya selalu diperhatikan oleh alam. Dan disinilah kisah menjadi semakin edan. Karena menurut laku spiritual Jawa, ada sosok agung yang paling peka terhadap getaran weton pon. Sosok yang bersemayam di batas antara laut dan dunia gaib. Sosok yang disegani, ditakuti, sekaligus dihormati oleh para raja Jawa sejak zaman dahulu. Nyi Roro Kidul. Bukan berarti weton pon adalah abdi atau pengikut. Bukan pula berarti hidupnya tanpa ujian. Justru sebaliknya. Mereka yang disawang Nyi Roro Kidul, hidupnya sering diuji lebih dulu, dijatuhkan lebih dalam, namun tidak pernah dibiarkan hancur sampai tuntas. Ada tangan tak terlihat yang menahan kejatuhan mereka. Ada jalan keluar yang selalu muncul di saat paling gelap. Ada rezeki yang datang ketika logika berkata, sudah habis. Itulah sebabnya Primbon menyebutkan satu kalimat keras. Weton pon ora yeso urip melarat, yen eling lan orang lawan kodrat. Bukan karena mereka selalu kaya, tetapi karena hidup mereka selalu diselamatkan dari titik nol. Bab ini adalah pembuka, gerbang awal untuk memahami satu hal penting. Jika kamu lahir di weton pon, hidupmu bukan kebetulan. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Jauh lebih edan dari yang kamu bayangkan. Edian tenan. Tidak semua manusia berada dalam lingkar pengawasan kekuatan besar alam gaib. Dalam kepercayaan Jawa kuno, yang disawang itu tidak banyak, dan yang tidak kuat batin, justru tidak akan sanggup menerima perhatian tersebut. Primbon menyebutkan dengan tegas, Nyi Roro Kidul tidak menjaga sembarang orang. Ia hanya memperhatikan jiwa-jiwa tertentu yang sejak lahir memiliki getaran selaras dengan alam laut selatan. Dan weton pon adalah salah satu weton yang getaran batinnya paling mudah terbaca oleh Ratu Pantai Selatan. Mengapa demikian? Karena weton pon membawa watak tenang di luar, kuat di dalam. Sering terlihat biasa, namun ketika diuji, justru memperlihatkan daya tahan yang tidak dimiliki weton lain. Sesepuh Jawa menyebutnya, ati jembar, roso jero. Artinya, perasaannya luas, batinnya dalam. Watak inilah yang membuat Nyi Roro Kidul tidak berpaling. Namun perlu dipahami, pengawasan bukan berarti perlindungan tanpa batas. Pengawasan adalah penilaian. Weton pon akan diuji sejak muda. Rezeki datang, lalu diuji hilang. Kepercayaan muncul, lalu dikhianati. Jalan terbuka, lalu ditutup sementara. Semua itu bukan hukuman, melainkan penyaringan batin. Nyi Roro Kidul dikenal sebagai penguasa yang tidak menyukai jiwa rapuh. Ia hanya menguatkan mereka yang tidak lari dari masalah, tidak mengutuk nasib, tidak menjual prinsip demi kenyamanan. Itulah sebabnya banyak weton pon merasa, hidupku berat, tapi kok selalu selamat.
Primbon menjawabnya dengan satu kalimat tajam. Sing disawang ora bakal dicelakai nganti entek. Yang diawasi tidak akan dihancurkan sampai habis. Namun jika weton pon mulai sombong karena keberuntungan, mengingkari janji batin, meremehkan leluhur dan adat, maka pengawasan bisa berubah menjadi teguran keras. Bukan untuk mematikan rezeki, tetapi untuk meluruskan jalan hidup. Inilah yang sering disalahartikan orang. Mereka mengira Nyi Roro Kidul memberi kekayaan instan. Padahal yang diberikan adalah ketahanan nasib. Selama weton pon tetap eling lan waspada, selama batin tidak kotor oleh keserakahan, maka rezeki akan selalu menemukan jalannya sendiri. Bab ini menegaskan satu hal penting. Diawasi Nyi Roro Kidul bukanlah anugerah ringan, melainkan tanggung jawab batin. Dan di bab berikutnya, kita akan membuka tanda-tanda rahasia weton pon yang benar-benar dipilih. Tanda yang sering muncul tanpa disadari, namun menentukan arah hidup selamanya. Edian tenan. Tidak semua orang weton pon otomatis masuk dalam golongan yang dipilih. Primbon Jawa mengingatkan, dipilih bukan soal weton semata, tetapi soal bagaimana batin itu tumbuh dan diuji. Ada tanda-tanda halus yang sering muncul sejak kecil, namun jarang disadari oleh pemiliknya sendiri. Sesepuh Jawa berkata pelan, sing dipilih kui biasane orang ngertien awake dewe istimewa. Yang dipilih justru sering merasa hidupnya biasa saja, bahkan kadang merasa lebih berat dibanding orang lain. Tanda pertama yang paling sering muncul adalah rezeki aneh. Bukan selalu besar, tetapi selalu datang di saat paling dibutuhkan. Saat uang benar-benar habis, selalu ada jalan, entah dari orang, peluang, atau kejadian yang sulit dijelaskan logika. Tanda kedua, hidup weton pon yang dipilih penuh ujian berlapis. Bukan satu masalah, tapi datang bertubi-tubi. Namun anehnya, mereka tidak pernah jatuh sampai hancur total. Primbon menyebut kondisi ini sebagai dijajal terus, nanging ora dipateni. Diuji terus, tapi tidak dimatikan nasibnya. Tanda ketiga adalah rasa sing landhep, rasa batin yang tajam. Weton pon yang dipilih sering punya firasat kuat, merasa tidak nyaman sebelum masalah datang. Sering, kebetulan benar, saat mengambil keputusan. Bukan karena pintar, melainkan karena batinnya peka terhadap arah alam. Tanda keempat yang paling berat adalah kesepian batin. Meski dikelilingi banyak orang, mereka sering merasa sendiri. Bukan karena tidak disukai, tetapi karena jalan hidupnya tidak bisa disamai sembarang orang. Sesepuh mengatakan, sing cedak karo alam, biasane adoh karo keramaian. Tanda kelima, dan ini yang paling jarang dibahas, weton pon yang dipilih sering ditarik menjauh dari keserakahan. Saat mulai terlalu cinta dunia, selalu ada kejadian yang mengingatkan. Entah kehilangan kecil, kegagalan, atau patah harapan. Bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menjaga batin tetap bersih. Jika tanda-tanda ini muncul bersamaan, Primbon menyebutnya sebagai weton pon sing wus mlebu lingkar pamor. Artinya, ia sudah masuk lingkaran pengawasan nasib besar. Namun peringatan keras juga diberikan. Tidak semua yang dipilih akan berakhir mulia. Jika batin mulai melawan kodrat, jika kesombongan mengalahkan rasa syukur, maka tanda-tanda itu bisa berubah menjadi peringatan keras dari alam. Bab ini adalah cermin. Bukan untuk menakuti, tetapi untuk menyadarkan. Jika kamu weton pon dan merasakan tanda-tanda ini, berarti hidupmu sedang diarahkan, bukan disesatkan. Dan di bab selanjutnya, kita akan membuka pantangan besar yang jika dilanggar, bisa membuat pamor weton pon ditarik kembali oleh alam. Edian tenan. Disinilah banyak orang weton pon terpleset tanpa sadar. Karena menurut Primbon Jawa, semakin besar pamor seseorang, semakin ketat pula pagar batinnya. Para sesepuh menegaskan satu hal penting, weton pon memang sulit melarat, namun bukan berarti kebal dari kejatuhan. Nyi Roro Kidul tidak pernah menghukum tanpa sebab.
Yang terjadi sebenarnya adalah penarikan pamor sementara, saat batin mulai menyimpang dari jalur yang semestinya. Pantangan pertama weton pon adalah sombong saat rezeki naik. Begitu merasa dirinya hebat, merasa sukses karena kecerdikan semata, dan lupa bahwa ada tangan tak kasat mata yang ikut menjaga, maka aliran rezeki akan diperlambat secara halus. Primbon menyebutnya, rezeki ora dipedhot, nanging ditahan. Bukan dihilangkan, tetapi ditahan agar batin belajar rendah hati. Pantangan kedua adalah mengingkari janji besar, terutama janji batin. Janji untuk berubah, janji untuk menjaga keluarga, janji untuk tidak mengulangi kesalahan lama. Weton pon yang melanggar janji batin, sering mengalami hidup yang berputar di masalah yang sama. Bukan karena nasib buruk, melainkan karena jalan belum diizinkan naik tingkat. Pantangan ketiga adalah meremehkan orang kecil. Nyi Roro Kidul, menurut kepercayaan Jawa, sangat membenci sikap menindas yang lemah. Weton pon yang menyakiti orang kecil akan kehilangan simpati alam. Akibatnya bukan langsung miskin, melainkan usaha sering hampir berhasil tapi gagal. Relasi penting menjauh. Kepercayaan orang runtuh perlahan. Pantangan keempat yang paling berbahaya adalah serakah. Ingin cepat kaya, ingin hasil besar tanpa proses, ingin naik tanpa pijakan batin. Primbon menyebut keserakahan sebagai undangan kanggo digugah, undangan untuk diguncang. Dan guncangan itu sering datang lewat kehilangan kecil yang berulang, kesehatan menurun, hati gelisah tanpa sebab. Pantangan kelima, dan ini yang paling jarang disadari, adalah menghina leluhur dan adat. Bukan soal ritual, melainkan sikap batin yang meremehkan asal-usul. Weton pon yang memutus hubungan batin dengan leluhur, ibarat berjalan tanpa bayangan. Tidak langsung jatuh, tetapi kehilangan arah pelan-pelan. Bab ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini adalah peringatan lembut tapi tegas. Selama weton pon menjaga sikap, pamornya akan dijaga. Begitu batin melawan kodrat, alam akan mengingatkan. Dan di bab berikutnya, kita akan membuka laku penyeimbang, cara mengembalikan pamor yang sempat meredup, tanpa pesugihan, tanpa jalan gelap, hanya dengan meluruskan batin. Edian Tenan. Setelah memahami pantangan, Primbon Jawa tidak pernah meninggalkan manusia dalam ketakutan. Selalu ada laku penyeimbang, jalan sunyi yang tidak ramai, tidak menjanjikan kaya mendadak, namun menjaga agar hidup weton pon tidak pernah jatuh ke jurang melarat. Para sesepuh sepakat, weton pon tidak cocok dengan jalan gelap. Bukan karena tidak bisa, tetapi karena batinnya terlalu peka. Jika dipaksa menempuh cara menyimpang, jiwa akan gelisah, rezeki tidak tenang, dan pamor justru melemah. Laku utama weton pon bukanlah ritual rumit, melainkan pelurusan batin. Sesepuh Jawa menyebutnya ngresiki ati, dudu ngoyak bandha. Membersihkan hati, bukan mengejar harta. Laku pertama adalah eling saben wayahe. Eling bukan berarti takut, tetapi sadar bahwa setiap langkah hidup ada pengawasan alam. Weton pon dianjurkan sering menenangkan diri, diam sejenak sebelum mengambil keputusan besar, agar tidak melawan arus nasibnya sendiri. Laku kedua adalah nrimo tanpa pasrah. Ini sering disalahpahami. Nrimo bukan menyerah, tetapi menerima proses tanpa iri dan tanpa mengutuk hidup. Primbon percaya, weton pon yang nrimo akan dipertemukan dengan jalan yang tepat, bukan yang cepat. Laku ketiga adalah ngopeni wong cilik, memperhatikan orang kecil. Bukan harus memberi besar, cukup tidak meremehkan. Menyapa dengan tulus, membantu sebisanya, tidak menyakiti dengan ucapan. Ini karena pamor weton pon menguat saat ia menguatkan orang lain. Laku keempat adalah sedekah rasa, bukan sekadar materi. Mendoakan orang yang menyakiti, menahan amarah, menghindari sumpah serapah. Primbon menyebut ini sebagai penenang gelombang batin. Dan laku kelima, yang paling penting, adalah menjaga hubungan dengan leluhur.
Bukan soal sesaji besar, tetapi sikap hormat. Mengingat orang tua, mendoakan yang telah tiada, dan tidak menghina asal-usul. Untuk penguatan, para sesepuh mengajarkan laku sederhana yang dilakukan malam Jumat Pon. Duduk tenang, tarik napas pelan, dan ucapkan dalam hati. Kula nyuwun pangestu, mugi gesang kula tansah diparingi dalan, rejeki ingkang berkah, lan ati ingkang resik. Tidak ada pemanggilan makhluk, tidak ada janji tumbal, hanya niat yang lurus. Primbon menegaskan, weton pon kuat amarga batine, dudu amarga rituale. Weton pon kuat karena batinnya, bukan karena ritualnya. Bab ini adalah pengingat lembut. Selama batin dijaga, pamor akan kembali terang dengan sendirinya. Rezeki akan datang pelan, tapi tahan lama. Dan di bab terakhir, kita akan menutup dengan pesan besar sesepuh, tentang bagaimana weton pon seharusnya menjalani hidup agar tetap dijaga sampai tua. Edian tenan, sedulur. Bab ini bukan tentang ramalan, bukan pula tentang janji kaya raya. Ini adalah pesan pamungkas sesepuh Jawa, yang diwariskan dari laku ke laku, dari rasa ke rasa. Primbon menegaskan satu hal sejak awal, weton pon tidak diciptakan untuk hidup kecil, namun juga tidak diciptakan untuk hidup angkuh. Sesepuh berkata, weton pon kui dalane dawa, dudu dalane cepet. Jalannya panjang, berliku, kadang sunyi, namun jarang berakhir tragis bila dijalani dengan benar. Banyak weton pon yang bertanya dalam hati, mengapa hidupku naik turun? Mengapa tidak lurus seperti orang lain? Primbon menjawab dengan lembut, karena hidup weton pon dibentuk, bukan dimanjakan. Diberi rezeki secukupnya, diberi ujian seperlunya, agar batin matang sebelum usia. Pesan pertama sesepuh adalah jangan melawan irama hidupmu sendiri. Jika sedang pelan, jalani dengan sabar. Jika sedang naik, jaga sikap. Karena weton pon yang memaksa nasib, akan lelah lebih cepat dari seharusnya. Pesan kedua adalah jaga ucapan dan sikap saat berada di atas. Primbon percaya, kata-kata weton pon cepat didengar alam. Ucapan sombong bisa menjadi doa buruk. Ucapan syukur bisa menjadi pagar rezeki. Pesan ketiga, dan ini yang paling dalam, jangan putus dari rasa kemanusiaan. Sebesar apapun posisi, sejauh apapun perjalanan hidup, weton pon wajib tetap bisa merasa iba, menghormati yang tua, mengasihi yang kecil. Karena saat rasa kemanusiaan hilang, pamor akan redup dengan sendirinya. Sesepuh juga mengingatkan, weton pon tidak harus selalu dekat dengan laut, tidak harus melakukan ritual besar. Yang dijaga adalah sikap batin terhadap alam dan kehidupan. Nyi Roro Kidul, dalam kepercayaan Jawa, bukan sosok yang meminta disembah. Ia adalah simbol keseimbangan dan ketegasan alam. Selama weton pon hidup seimbang, ia tidak akan ditinggalkan. Primbon menutup dengan kalimat pamungkas. Weton pon yen urip pelurus, tuane tentrem. Artinya, jika hidup dijalani dengan lurus, masa tua akan damai. Bukan berarti tanpa masalah, tetapi tanpa ketakutan akan kekurangan. Bab ini adalah penutup, sekaligus pengingat paling penting. Weton pon ora yeso urip melarat, yen eling, waspada, lan ora ngedol batin. Rezeki mungkin tidak selalu deras, tapi tidak akan putus. Hidup mungkin berat, tapi tidak akan dibiarkan hancur. Inilah akhir dari primbon ini. Namun bagi weton pon, ini justru awal untuk menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Sedulur, kalau video ini terasa kena, itu bukan kebetulan. Mungkin memang pesan ini sedang ditujukan untuk hidupmu. Klik like sebagai bentuk rasa syukur, tekan subscribe agar tidak ketinggalan pitutur Jawa lainnya, tulis di komentar. Weton pon eling, sebagai niat baik dan pengingat batin. Semoga rezekimu lancar, hidupmu tenang, dan langkahmu selalu dijaga.